Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Safira Fatia Ardiani dan NIM A11 2021 13372. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi bimbingan karir Associate Data Science, di mana kemarin kita sudah melakukan 15 soal. Yang pertama adalah load dataset, begitu seterusnya hingga mendapatkan nilai hasil akurasi, presisi, recall pada training dan testing. Datasetnya kita ambil dari UCI, berikut ada data setting dan dataset feature mode. Dimana yang pertama adalah load dataset sehingga bisa diolah datanya. Dengan link dataset yang sudah kita dapatkan, kita import dulu library-nya yaitu NumPy untuk komputasi numerik dan Pandas untuk manipulasi dan analisis data dalam format tabel. Berikutnya kita load data karena saya masukkan di Drive, jadi saya langsung load by Drive. Di sini menunjukkan L-core, suhu internal, suhu pasien dalam Celcius. Jika high, nanti ada di atas 37 derajat Celcius. Kalau middle, nanti di antara 36 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Dan low, di bawah 36 derajat Celcius. Selanjutnya ada L-serve, di mana suhu permukaan tubuh pasien dalam Celcius. Kalau high lebih dari 36,5 derajat Celcius, middle di antara 35 derajat Celcius hingga 36,5 derajat Celcius, jika low di bawah 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada LO2, di mana ini menjelaskan terkait saturasi oksigen dalam darah dengan persen. Kalau excellent itu lebih dari atau sama dengan 98 derajat Celcius. Kalau good nanti di antara 90 sampai 98 derajat Celcius. Jika fair nanti di antara 80 dan 90 derajat Celcius. Kalau poor di bawah 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada BP, di mana ini adalah pengukuran tekanan darah tinggi. Kalau high lebih dari 130/90 mmHg, jika middle di antara 70, 90 atau 70 dan 30, 130 atau 90. Kalau low di bawah 90 atau 70. Lalunya ada SURF STPL, di mana stabilitas suhu permukaan tubuh pasien stabil, mode stabil atau unstabil. Selanjutnya ada ORS TPL, di mana stabilitas suhu inti tubuh pasien stabil, mode stabil atau unstabil. Selanjutnya ada BPSTBL, di mana tekanan darah pasien itu stabil, mode stabil atau unstabil. Selanjutnya ada comfort, di mana kenyamanan pasien saat keluar dari rumah sakit diukur dengan angka antara 0 dan 20. Selanjutnya ada ADMDEX, di mana ini adalah keputusan discharge, di mana keputusan ini untuk mengirim pasien, I untuk dikirim ke ICU, S untuk pasien yang siap untuk dipulangkan, dan A untuk pasien yang siap dikirim ke lantai rumah sakit umum. Di sini juga terdapat info tambahan, di mana terdapat tiga nilai yang hilang di atribut ke-8. Selanjutnya, target distribusi kelas untuk variabel ADMDEX adalah I2, S24, dan A adalah 64. Kesimpulannya, kita tarik terkait kode dan deskripsi tersebut menunjukkan proses pengolahan data pasien pasca operasi, di mana data tersebut akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, memungkinkan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan pasien atau memprediksi hasil perawatan. Informasi yang hilang dan distribusi kelas juga perlu diperhatikan saat analisis. Yang kedua, kita akan memasukkan nama fitur dataset, di mana kita pakai tadi dataset di atas, lalu kita baca filenya, lalu kita ekstrak nama fiturnya dengan inisiasi, yang kemudian kita iterasi dan eksekusi, lalu kita batasi fiturnya hanya untuk 9 fitur pertama. Selanjutnya, memberikan nama setiap kolom dataset. Nah, karena tadi kita targetnya fokus di ADMDEX, jadi kita tambahkan dulu ADMDEX dengan dataset.columns sama dengan feature name plus ADMDEX. Nah, selanjutnya kita tampilkan 5 data teratas bahwa ini sudah berganti ya nama-nama kolomnya. Tapi karena nama ini tadi masih berbeda dengan yang kita inginkan, jadi kita masukkan lagi nama fitur kolom dataset columns. Kita masukkan satu persatu, ada pasien number, L4, LSOF, L2, LBP, SORF, Core STPL, BPSTPL, Comfort, dan ADMDEX. Nah, selanjutnya kita jelaskan di dataset, kita panggil outputnya sudah berganti nama kolomnya.
Nah, selanjutnya kita ambilkan dataset descriptive. Sebenarnya ini coba-coba aja bahwa di sini itu nanti akan menunjukkan keseluruhan kode untuk menunjukkan langkah-langkah awal dalam analisis, sehingga kita bisa tahu bahwa data ini sudah terbaca dari file CSV, sudah memberikan nama kolom yang deskriptif, dan sudah menghasilkan statistik deskriptif untuk memahami distribusi data. Yang ketiga, kita cek data kosong dan ubah tipe data yang tidak sesuai berdasarkan sumber data. Kita ceknya dengan dataset ISNOSAM. Di sini terlihat bahwa LO2, SERP STBL, Comfort, dan ADMDEX. Nah, interpretasinya berarti kolom L02, SERP STBL, dan Comfort memiliki masing-masing 9 nilai yang hilang. Kalau ADMDEX itu memiliki satu nilai yang hilang, dan kolom lainnya tidak memiliki nilai yang hilang. Nah, informasi ini nanti penting untuk mempengaruhi dari sudut analisis kita yang mungkin akan melibatkan pengolahan nilai data yang hilang, seperti penghapusan baris atau kolom, ataupun imputasi penggantian nilai hilang dengan nilai yang diestimasi. Nah, selanjutnya adalah nomor 4, kita ubah data yang memiliki value konsisten atau tidak sesuai dengan tipe datanya. Di sini kita bisa mengisi missing value dengan teknik yang sesuai untuk data kode bekal. Selanjutnya kita mengisi nilai yang hilang untuk kolom L02 untuk dengan modus atau nilai yang sering muncul dari kolom. Selanjutnya untuk search STBL kita juga dengan menggunakan cara yang sama. Lalu untuk mengganti non-numeric values dengan none yang memasukkan data dengan median. Mengubah kolom comfort menjadi numeric. Nilai yang tidak dapat dikonversi menjadi numerik akan menjadi none. Nah, mengisi nilai none pada kolom convert dengan median atau nilai tengah dan mengubah tipe datanya menjadi integer. Ini palingnya as type ini nanti kita akan berubah menjadi integer. Lalu setelah itu kita akan mengisi nilai yang hilang pada kolom ADMDEX dengan modus. Lalu kita periksa apakah missing value setelah pengisiannya sudah berjalan atau belum. Setelah kita cek ternyata sudah nol, hasil semuanya nol dan menunjukkan bahwa nilai yang hilang sudah terisi. Lanjut, kita dataset describe untuk validasi dan periksa distribusi data yang telah missing value. Sini menghasilkan statistik deskriptifnya, jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, median, dan nilai max-nya untuk setiap kolom numerik dalam data frame. Selanjutnya adalah bundle data kosong. Sebenarnya sama aja kayak yang nomor 4 tadi, menggunakan data is0.sum, di mana kita tampilkan juga data info bahwa di sini artinya jumlah baris dan kolom itu untuk memastikan bahwa jumlah baris kolom sesuai dengan yang diharapkan setelah penanganan data kosong. Terus pemeriksaan apakah tipe data setiap kolom sudah benar setelah imputasi atau penghapusan. Selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada lagi nilai kosong pada setiap kolom setelah penanganan data. Yang terakhir adalah memberikan informasi penggunaan memori data frame. Nomor 6 kita cek dan plot data bahwa di sini tidak terdapat data duplikat, jadi nggak perlu ada yang dihapus. Jadi untuk skema data preprocessing sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau membangun model, sebenarnya cek atau drop duplikat data ini sangat-sangat mempengaruhi urutan masuknya setelah menangani nilai yang hilang. Langkahnya adalah memastikan nggak ada duplikat yang mempengaruhi hasil analisis nantinya. Nah, yang ketujuh, kita visualisasikan distribusi dengan masing-masing fitur. Kita import dulu library-nya, Seaborn untuk visualisasi, dan Matplotlib, PyPlot ini untuk olah data. Di mana visualisasi ini nanti kita ambil columns, L-core, L-source, L02, sampai yang terakhir. Nah, dataset atau pengaturan visualisasinya kita menggunakan skala font yang lebih besar dengan ukuran gambar yang lebih besar. Untuk membuat subplotnya kita pakai biar sejajar, nggak satu-satu tapi bisa tiga ke samping. Dan kita rotasikan label x-aksisnya menjadi 0 derajat dengan label x-aksis dan label y-aksis. Dan judul plotnya nanti ada distribusi apa, kayak gitu. Nah, lalu kita menyesuaikan layout untuk hasil visualisasi yang lebih rapi. Jadinya seperti ini. Ada L-core, L-source, L0,
core, surf, LBP, BPSTBL, comfort, dan DMDEX. Nah, untuk L-core, L-surf, dan LBP, kerja fitur ini menunjukkan suhu tubuh internal dan permukaan dan tekanan darah. Terlihat distribusi yang cenderung nggak merata dengan beberapa nilai yang lebih sering muncul daripada yang lain. Kalau L2 itu menunjukkan distribusi saturasi oksigennya, terlihat dari dua kelompok utama dengan satu saturasi yang tinggi dan satu lagi saturasinya rendah. Kalau SURF STBL, Core STBL, BB STBL itu menunjukkan stabilitas suhu permukaan, suhu inti, dan tekanan darah. Distribusi menunjukkan proporsi yang cukup besar pada kategori stabil dan nggak stabil. Terus ada comfort untuk menunjukkan tingkat kenyamanan pasien, bahwa sebagian besar pasien memiliki tingkat kenyamanan di sekitar nilai 10. Wow, ADMDIX ini menunjukkan distribusi keputusan pemulangan pasien. Terlihat dari sebagian pasien yang baru masuk dalam kategori tertentu adalah kemungkinan yang diperbolehkan untuk pulang. Yang nomor 8 adalah kita cek fitur yang bertipe kategorikal dan konversikan encode menjadi numerik ordinal. Kita import dulu library-nya, yaitu Sky- sklearn processing import ordinal encoder, di mana kita cek tipe datanya kolom dataset, lalu kita tampilkan kolomnya, lalu kita buat objek ordinal encodernya, lalu kita konversikan kolom kategorikal menjadi numerik, lalu kita tampilkan dataset setelah dikonversi. Nah, di sini nanti kita bisa melihat bahwa dalam semua kategorinya nanti bertipe objek dengan L-core, L-surf, L0, LDP, surf, core, BP, STPL, comfortnya 0 itu nggak nyaman, 1 sangat nyaman, dan ADMDEX yang kita jadikan target bahwa 0 atau I itu adalah pasien yang dikirim ke ICU, 1 atau S itu artinya pasien dipersiapkan untuk pulang, dan 2 atau A itu artinya pasien dikirim ke rumah sakit umum. Lalu kita tampilkan dataset info, di mana kita di sini sudah melihat skema data preprocessing yang telah dilakukan, yaitu ada penanganan nilai yang hilang, penghapusan duplikat, dan konversi fitur kategorikal menghasilkan adanya integer pada pasien number dan comfort. Lalu kita cek dengan next pembersihan data, ini tambahan aja dari saya, bahwa kolom pasien number ini tidak diperlukan karena isinya tuh kayak cuman pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor 88 dengan 89 baris atau entry. Jadi menurut saya pasien number ini saya hapuskan aja karena nggak penting-penting banget. Jadi bisa di drop. Lalu yang nomor 9 adalah cek nilai korelasi atau heat map. Di sini kita menampilkan korelasi antar fitur, menghitung matriks korelasi antar kolom numerik dalam data clean. Data clean masih dibuat tadi. Ini data clean sama dengan data set drop atau data yang sudah terbaru yang hasilnya koefisien korelasi Pearson, di mana di sini kita membuat figur dan akses untuk heat map dengan ukuran 12x12 inch dan membulatkan koefisien korelasi hingga 2 desimal. Dengan menampilkan nilai korelasi pada setiap sel heat map, menetapkan nilai maksimum untuk skala warna menjadi 1 korelasi sempurna positif, dan membuat sel-sel heat map berbentuk persegi dengan warna coklat hijau seperti ini. Nah, bisa tampil semuanya. Nah, FYI juga tambahin info kalau teman-teman mau ganti warnanya ini bisa pakai iridis atau plasma, magma, inferno, Cold RDBU atau BRBG. Nah, dari tadi penjelasan saya terkait kelas ini terdapat korelasi terkuat positif yaitu LO2 dengan comfort yaitu 0,24 dan L-core dengan L-surf 0,23 warna hijau 2 pada sel yang bersesuaian menunjukkan hubungan positif yang kuat antara suhu inti dan suhu permukaan. Ini logik banget ya secara fisiologis karena suhu inti dan suhu permukaan tubuh emang biasanya berkorelasi.
Selanjutnya ada korelasi negatif terkuat yaitu BPSTPL dengan L-core yaitu 0 minus 0,13 warna merah coklat gelap pada sel-sel yang bersesuaian menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Ini menunjukkan bahwa stabilitas tekanan darah mungkin berbanding terbalik dengan stabilitas suhu tubuh, baik di intinya maupun di permukaannya. Ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan interpretasi yang tepat. Nah, dari sini kita bisa analisis polanya terdapat korelasi antar suhu, korelasi antar stabilitas, korelasi dengan kenyamanan, dan juga korelasi dengan pemutusan pemulangan atau target kita yang nanti ke ADMD. Oke. Selanjutnya kita bisa implikasi untuk analisis bahwa kolinearitasnya menunjukkan dari L-core dan L-source. Dalam pemodelan ini menyebabkan masalah seperti invasi varian dan ketidakstabilan model. Salah satu fitur yang perlu dihilangkan atau dilakukan transformasi data untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya ada seleksi fitur di mana analisis korelasi dapat membantu dalam seleksi fitur-fitur yang berkorelasi rendah dengan variabel targetnya DMDX. Dalam kasus ini mungkin dapat dihilangkan untuk menyederhanakan model. Selanjutnya ada interpretasi model di mana pemahaman tentang korelasi antar fitur sangat penting untuk menginterpretasikan model yang dibangun. Korelasi yang kuat dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi perlu diingat pula bahwa korelasi tidak selalu menunjukkan kausalitas. Nah, untuk pilihan nanti kita dapat metode penilaian fitur. Kalau saya sendiri menyarankan bisa pakai analisis komponen utamanya atau seleksi fitur berdasarkan korelasi yang digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan. Selanjutnya ada penanganannya, tadi yang linearitas terkait tekniknya seperti regulasi atau yang digunakan untuk mengatasi PCA-nya. Nah, model yang tepat adalah pilihan model yang tepat itu bergantung pada tujuan analisis dan tipe data. Model regresi mungkin sesuai untuk memprediksi, tapi kan kita nanti pakainya modelnya bukan regresi ya. Jadi kita lihat nanti aja. Nah, yang nomor 10 ini adalah untuk seleksi fitur yang bisa digunakan untuk pemodelan dan tidak perlu drop fitur. Nah, pada seleksi ini menurut saya nggak ada fitur yang akan dihapus dan semua fitur akan dipakai untuk pemodelan karena melihat datanya tuh cuma sedikit doang ya. Jadi mau nggak mau ini pakai aja semuanya. Entah hasilnya seperti apa, kita lihat nanti. Nah, yang nomor 11 adalah splitting dataset. Kita import dulu library-nya untuk memisahkan dataset yang sudah dilatih sama dataset yang nantinya divalidasi. Sini kita pisahkan fitur X dengan target Y dengan data clean, data yang sudah terbaru. Kita pakai X kecuali ada index juga kolom yang dihapus itu bukan baris. Terus kita pakai Y dengan variabel target yang akan memprediksi model. Di sini kita tentukan juga nama kolom targetnya ada index. Kita periksa kolom targetnya itu ada atau tidak dan ternyata ada. Terus kita split dengan perbandingan 70 training, 30 testing. Rasio 70 training, 30 testing ini adalah umum digunakan, tapi rasio yang tepat dapat bervariasi tergantung ukuran dataset dan kompleksitas masalah. Rasio yang lebih besar untuk data latih mungkin lebih baik untuk dataset yang lebih kecil, sementara rasio yang lebih besar untuk data uji mungkin lebih baik untuk dataset yang lebih kecil juga. Di sini saya juga pakai random state 42, di mana random state ini nanti memastikan bahwa pembagian datanya itu sudah konsisten. Yang ke-12 kita lakukan normalisasi atau scaling. Kita di sini pakai standar scaler, penskalaan data sebelum pemodelan. Lalu kita inisialisasi standar scaler atau Z-score scaling. Kita normalisasi fiturnya. Terus jika ingin menampilkan hasil sebagai data frame, kita bisa mengubah array hasil penskalaan atau X-scale menjadi data frame pandas. Lalu nama kolomnya diambil dari data frame data clean setelah kolom ADMDX dihapus. Lalu yang terakhir adalah kita cek 5 baris pertama dari data frame X-scale DF untuk melihat hasilnya. Outputnya adalah 5 baris pertama ini menghasilkan rata-ratanya 0.
Nilai-nilai yang dekat nol ini mengindikasikan bahwa nilai fitur mendekati rata-rata fitur sebelum penskalaan. Dan standar deviasinya ada satu dengan menunjukkan bahwa fitur tersebut lebih besar dari rata-rata standar deviasi biasanya. Sedangkan nilai-nilai yang lebih kecil dari minus satu itu menunjukkan bahwa fitur tersebut lebih kecil dari rata-rata. Contohnya nih, ada L-core 0,688 sekian sekian sekian. Ini menunjukkan bahwa fitur tersebut lebih besar daripada rata-rata fitur sebelum penskalaan. Lalu di bawahnya ada minus 2,029 sekian sekian sekian, itu menunjukkan hasil fitur jauh lebih kecil dari rata-rata fitur sebelum penskalaan. Itu. Nah, yang ke-13 kita menggunakan model decision tree dan dapatkan parameter optimal dengan grid search atau random search. Di sini saya pakai dua-duanya karena untuk membandingkan juga dengan data default-nya, kita import dulu library-nya, kita bangun model dengan decision tree. Padahal di awal tadi saya sudah menjelaskan ya, kalau mau bagus mungkin bisa pakai regresi, tapi di sini kita pakainya modelnya decision tree sesuai dengan soal. Lalu kita evaluasi metrik modelsnya, lalu kita lakukan hyperparameter tuning, lalu kita hasilkan angka acak yang digunakan dalam random search CV. Nah, perlu di-note juga kalau grid search CV itu mencoba semua kombinasi hyperparameter yang ditentukan. Kalau randomize search CV itu mencoba kombinasi hyperparameter secara acak. Makanya kita butuhkan tadi random ini. Nah, selanjutnya kita evaluasi fungsinya dengan hitung akurasi, hitung recall yang terbobot, dan hitung skor event yang terbobot, dan hitung presisi yang terbobot. Nah, di decision tree model ini tanpa hyperparameter tuning, kita buat objek menggunakan reproduksi dan parameter lainnya kita pakai sebagai default. Lalu kita latih model decision tree menggunakan data latih dan lakukan prediksi dengan data uji. Lalu kita hasilkan evaluasi modelnya. Di sini akurasinya ada 0,519, recall-nya juga sama. F1 score-nya ada 0,415 dan precision score-nya ada 0,46. 0,346. Nah, selanjutnya kita coba dengan grid search dengan parameter di sini kita ada fungsi pembagi dengan Gini atau entropi, ada kedalaman maksimum pohon, terus ada jumlah minimal sampel ulang pembagian not, jumlah minimal sampel di daun, dan jumlah fitur yang dipertimbangkan untuk pembagian. Dalam membuat objek grid search ini, kita pakai ini ada estimator DT. Ini untuk model decision tree yang akan ditanning. Ada parameter sama dengan parameter itu untuk kamu hyperparameter yang akan dicoba. Lalu ada CV, itu artinya cross validation-nya 5 volt. Ada njobs min 1 itu menggunakan semua inti prosesor yang tersedia dan scoringnya akurasinya. Scoringnya itu model akurasi, mengevaluasi. Nah, lalu kita latih dengan data latih, lalu kita cetak kombinasi hyperparameter yang terbaik yang sudah ditemukan dari grid search CV ini. Lalu kita prediksi data uji menggunakan model decision tree dengan hyperparameter terbaik. Lalu kita evaluasi model dengan hyperparameter yang optimal dari grid search. Di sini ditemukan bahwa akurasinya sama seperti yang tadi yang default, recall-nya juga sama, advance score-nya juga sama, precision score-nya juga sama. Dan base parameternya kita temukan bahwa kriterianya itu pakainya gini, max nya pakai non, max feature-nya pakai score, min sampel-nya pakai 2, min sample split-nya juga 2. Itu versi clear. Nah, kita coba versi randomized search-nya. Caranya sama aja, cuman nanti kita lihat visualnya akan seperti apa. Nah, di sini base parameternya itu menggunakan entropi, beda. Yang tadi pakainya gini, sekarang pakai entropi. Terus ini maksudnya 20, max filternya sama, max sample width-nya sama, dan minimal sample speed-nya 13. Kalau tadi kan 2, ini hanya 13. Nah, hasil evaluasinya jelas juga berbeda pastinya.
Di sini menghasilkan akurasi 0,556 dengan recall 0,556, advance score 0,434, precision score-nya 0,356. Nah, lanjut nomor 14 kita jelaskan hasil confusion matrix yang didapat, yaitu menggunakan library tambahan confusion matrix, lalu kita fungsikan untuk menampilkan confusion matrix-nya dengan menghitung confusion matrix, mendapatkan label unik dari nilai yang sebenarnya dan nilai prediksi, membuat objek confusion matrix display, memplotkan confusion matrix dengan skema warna hijau, dan memberikan judul plotnya. Lalu kita buatkan juga figur dan akses untuk kita subplot agar sejajar sama. Lalu confusion matrix untuk decision tree tanpa parameter tuning kita sebutkan. Lalu decision tree confusion matrix parameter optimal grid search kita tampilkan. Dan decision tree parameter optimal randomized search confusion matrix-nya kita tampilkan. Jadinya seperti ini. Benar. Menutupi. Oke. Nah, di decision tree ini prediksi benarnya itu ada 14. Di kelas 0, kalau di kelas 3 benarnya ada 10. Terus untuk prediksi salah di kelas 0 sebagai kelas 3 itu ada 2. Prediksi salah kelas 2 dari kelas 3 sebagai kelas 3 itu ada 1. Prediksi salah kelas lainnya itu 0 dan jadinya total kesalahan prediksi relatif kecil. Sama juga dengan confusion matrix decision tree yang pakai grid search, gak jauh beda sama hasil yang default. Nah, perbedaan ditemukannya di randomized search, di mana prediksi benar di kelas 0 itu ada 15, prediksi benar di kelas 2 itu ada 1, prediksi benar di kelas 3 itu ada 1. Tapi prediksi salah di kelas 0 sebagai kelas 1 itu ada 1, dan prediksi salah kelas 3 sebagai kelas 1 itu ada 1. Nah, jadi di randomize ini kayak memberikan performa peningkatan, tapi kecil banget peningkatannya. Lalu kita jelaskan di nomor 15 hasil nilai akurasi, presisi, recall, dan saat training dan testing. Di sini fungsi visualisasi akurasi dengan angka di atas batangnya. Lalu kita sebutkan hasil akurasi model-model yang telah diuji. Lalu kita tampilkan hasil akurasi dalam bentuk grafik batang dengan ukuran 8 kali 6 inch dan warnanya nanti ada purple, pink, dan orange. Lalu menambahkan nilai angka akurasi di atas batangnya untuk memperjelas. Lalu kita tambahkan judul label, kayak menambahkan judulnya kayak akurasi perbandingan model di sistem tree. Modelnya nanti itu sebagai judul di label sumbu X atau X-axis, lalu judul label sumbu Y itu nanti akurasi. Lalu rotasi label sumbu X agar lebih mudah dibaca. Jadi nanti nggak akan bertumpuk-tumpuk, lalu kita tampilkan hasilnya dengan menentukan batas y-aksis antara 0 dan 1 untuk akurasi. Visualisasinya seperti ini. Hasil dari decision tree default, decision tree grid search, dan decision tree randomized search. Berdasarkan grafik, menunjukkan bahwa randomized search dalam kasus ini memberikan sedikit peningkatan performa dibandingkan dengan model yang lain. Tapi tetap diingat ya, peningkatannya ini relatif kecil, jadi nggak yang berpengaruh itu juga. Selanjutnya kita import library tambahan untuk classification report, di mana kita akan melakukan prediksi di data latih dan data uji. Jadi kita sebutkan decision tree, default, grid search, randomize untuk menghasilkan laporan klasifikasi data latih dan data uji. Hasilnya seperti ini. Ini untuk default, ini untuk decision tree, grid search, dan yang terakhir ini untuk randomize. Nah, dari situ saya dapatkan bahwa training data itu akurasinya 0,97 dengan presisinya 0,97 dan recall-nya 0,97.
hasilnya bagus. Tapi ketika kita testing, akurasinya menurun jadi 0,35, presisinya juga 0,35, dan recall-nya itu 0,52. Lalu saat digunakan grid search, trainingnya itu 0,79, mendekati 0,8, dan presisinya juga sama, mendekati 0,8, dan recall-nya itu 0,81. Tapi ketika di testing, itu hasilnya menurun lagi, sama seperti hasil testing di decision tree yang default. Nah, untuk decision tree yang randomized, itu trainingnya itu lumayan, yaitu ada 0,65 dan resistnya 0,58 dan recall-nya 0,76. Nggak jauh beda ketimpangannya dengan yang testingnya, yaitu akurasinya 0,36, presisinya 0,36, nilai terbobotnya 0,56. Nah, menurut saya, hasil evaluasi ini tuh menunjukkan bahwa ketiga model mengalami overfitting yang cukup parah. Meskipun model default itu akurasinya tinggi, tapi performanya kan menurun drastis tuh. Jadi teknik hyperparameter tuning di grid search dan randomize ini meningkatkan akurasi data latih, tapi tidak memperbaiki overfittingnya itu tadi. Jadi akurasi data ujinya tetap rendah, berturut-turut rendah, nggak ada penaikan sama sekali, dan mengindikasikan bahwa model terlalu kompleks atau data latih tidak cukup representatif untuk menghasilkan model yang mampu mengeneralisasi dengan baik ke data yang baru. Nah, saran saya untuk perbaikannya adalah mengatasi overfitting dengan beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, mengumpulkan data yang lebih banyak, karena semakin banyak dan semakin beragam itu data yang nanti akan membantu model mempelajari pola yang lebih umum dan mengurangi overfitting. Yang kedua, pakai teknik regularisasi seperti pruning pada decision tree dengan menggunakan regulasi L1, L2 pada model lain dan membantu mengurangi kompleksitas model dan mencegah overfitting itu tadi. Yang ketiga, bisa mencoba model yang berbeda selain decision tree. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, kan bisa pakai model yang lain di sini. Maybe kita bisa pakai random forest atau SVM atau gradient boosting untuk menghasilkan performa yang lebih baik. Seperti itu. Yang keempat, kita bisa pakai feature engineering, di mana kita analisis atau ubah fitur-fitur yang dapat meningkatkan kualitas data dan membantu model untuk mempelajari pola yang lebih relevan. Yang kelima, kita bisa pakai cross validation yang lebih teliti. Contohnya kayak stratified cohort cross validation dapat memberikan estimasi performa yang lebih akurat dan membantu dalam memilih hyperparameter yang optimal. Yang terakhir, kita bisa dengan menangani imbalance data. Jadi kalau terdapat ketidakseimbangan dalam dataset, kayak pakai teknik oversampling, undersampling, cost sensitive learning dapat membantu meningkatkan performa model. Jadi, kesimpulannya dari data yang sudah saya coba ini dari nomor 1 sampai nomor 15 ini, meskipun harap parameternya running merupakan langkah penting dalam mesin learning, itu nggak selalu menyelesaikan masalah overfitting. Jadi penting untuk menganalisis penyebab overfitting dan memilih strategi yang tepat untuk mengatasinya. Menggabungkan beberapa saran mungkin diperlukan untuk mencapai performa yang optimal. Mungkin itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit-menit.